Diare pada anak ini merupakan penyakit dengan tingkat kematian dan kesakitan tertinggi di populasi. Diare menempati urutan kedua dari penyakit terbanyak yang ada di Indonesia, khususnya di anak di bawah 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai sahabat Pirngadi, saya Dr. Meirina Daulay, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak yang bertugas di SMF Anak Pirngadi Medan. Pada kali ini, izinkan saya untuk memberikan informasi dan edukasi tentang diare pada anak. Diare pada anak ini merupakan penyakit dengan tingkat kematian dan kesakitan tertinggi di populasi, di mana diare menempati urutan kedua dari penyakit terbanyak yang ada di Indonesia, khususnya di anak di bawah 5 tahun. Diare adalah buang air besar yang terjadi pada anak dan bayi dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari, di mana terjadi perubahan konsistensi tinja menjadi lebih cair, disertai ataupun tanpa disertai dengan lendir ataupun darah yang terjadi dalam waktu kurang dari 1 minggu. Penyebab dari diare itu sendiri terbagi dua, ada yang infeksi dan non-infeksi. Yang infeksi misalnya adalah bakteri, virus, dan parasit. Bakteri yang tersering adalah E. coli, sedangkan virus yang tersering adalah rotavirus, dan parasit yang tersering adalah Entamoeba histolytica. Sedangkan non-infeksi penyebabnya banyak, salah satunya adalah kelainan anatomis, kemudian malabsorpsi, dan alergi susu sapi, dan lain-lainnya. Cara penyebaran daripada diare ini sebenarnya melalui 4F, yaitu melalui fekal oral, bisa melalui cairan, bisa melalui tertular dari lalat, kemudian dari jari sendiri, dan tentunya lingkungan sekitar. Adapun gejala yang terjadi pada diare pada anak itu tentunya BAB cair, kemudian adanya mual muntah, kram perut, serta yang paling ditakutkan adalah dehidrasi. Oleh karena itu, terapi daripada diare harus berdasarkan landasan dari WHO, yaitu yang pertama, kita harus memberikan terapi cairan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya dehidrasi, di mana cairan yang diberikan bila anak masih menyusui adalah ASI yang harus dilanjutkan. Kemudian bila tidak mulai ASI, maka anak boleh diberikan oralit ataupun cairan lain, misalnya air putih ataupun mineral yang ada. Nah, pemberian cairan yang diberikan adalah untuk usia anak di bawah 1 tahun sebanyak 50-100 cc, kemudian anak di usia 1-3 tahun 100-200 cc, anak usia 5-12 tahun 200-300 cc, sedangkan di atas 12 tahun 400 cc per kali BAB. Nah, terapi yang kedua adalah dengan pemberian zinc, di mana zinc ini kita berikan selama 10-14 hari. Untuk anak usia di bawah kurang dari 6 bulan kita berikan 10 mg per hari, kemudian di atas 6 bulan kita berikan 20 mg per hari. Nah, terapi yang ketiga adalah dengan pemberian nutrisi, artinya apabila anak bayi masih mendapatkan ASI, maka yang diberikan adalah ASI. ASI-nya harus diteruskan, dan juga bila sudah di atas 6 bulan tidak mendapatkan ASI, nutrisi yang baik untuk saluran cerna harus diberikan oleh ibu. Yang keempat adalah dengan pemberian antibiotik selektif, karena tidak semua diare disebabkan oleh bakteri. Yang kelima adalah edukasi. Nah, ini yang paling penting, kita harus memberikan edukasi ke orang tua akan pentingnya pemberian ASI selama 6 bulan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian harus mengetahui bagaimana cara menyiapkan serta menyimpan makanan yang baik, kemudian penyediaan air yang bersih, dan yang paling penting adalah imunisasi. Jika terapi sudah diberikan, ternyata diare masih berlanjut, orang tua sebaiknya segera membawa anak ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kami ada di Rumah Sakit RS Pirngadi Medan, siap untuk melayani ibu dan anak. Demikian informasi dan edukasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.